kurikulum Bimba menunjukkan urutan atau alur dari tahapan pembelajaran yang harus diikuti oleh anak. Ini membantu memahami langkah-langkah tahapan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tebal pada bagian kurikulum menunjukkan fokus utama atau prioritas dalam tahapan pembelajaran dan inti dari proses pembelajaran. Tanda seru pada bagian kurikulum, Bimba menunjukkan poin penting yang harus diperhatikan secara khusus. Membaca bagian kurikulum Bimba ialah dengan mengikuti alur tanda panah yang menunjukkan urutan tahapan pembelajaran. Pastikan garis tebal yang menunjukkan fokus utama dan prioritas materi dipahami setiap tahap-tahap dan materi yang disampaikan, dan pastikan untuk mengikuti urutan dan instruksi yang diberikan pada bagan. Syarat huruf sederhana AIWO ialah anak mampu menyebutkan dan menunjukkan simbol AIWO. Syarat modul baca 1A ialah anak sudah terampil dalam huruf sederhana AIWO. Syarat baca modul baca 1B ialah anak harus menyelesaikan dan terampil pada modul baca 1A. Syarat modul dikte 4 huruf verbal sederhana ialah anak harus terampil pada 4 huruf verbal sederhana. Tahap selanjutnya ialah dikte 4 huruf verbal kembar. Tahap selanjutnya ialah baca 1D. Tahap selanjutnya ialah baca 2. Tahap selanjutnya ialah modul D4. Tahap persiapan ialah tahap awal di Bimba AIWO, di mana anak-anak yang baru dapat diperkenalkan dengan bunyi huruf terlebih dahulu sebelum mengenal bentuk simbol. Nomor 2, huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Soal nomor 3 ialah tahap persiapan, juga disebut dengan tahap persiapan kurikulum baca Bimba AIWO. Soal nomor 4, tahap persiapan ada untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa asing atau kesulitan. Tujuan utama dari tahap persiapan ialah agar anak-anak menyukai kegiatan yang ada di kelas persiapan, dan tujuan khususnya ialah agar anak-anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut serta menunjukkan huruf sederhana AIWO secara berurutan. Soal nomor 6, materi verbal huruf yaitu huruf AIWO, huruf verbal BDGKMPSY, huruf verbal JLNTSC, 4 HVK, lalu 4 HVS, 5 HVS, dikte 4 HVK, dikte 4 HVS, dikte 5 HVS, dan yang terakhir 4 HKS. Soal nomor 7. Nomor 1 ialah pengucapan bunyi huruf AIWO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, tujuan utamanya anak-anak menyukai kegiatan huruf verbal AIWO. Dan soal nomor 3, cara bermainnya bisa dengan yel Bimba, kemudian bisa juga dengan berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi. Soal pertama ialah mengucapkan bunyi BDG KMPSY
tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 2, agar anak menyukai kegiatan bermain huruf BDG KMPSY. Dan soal nomor 3, motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapannya dan bisa juga dengan bernyanyi BDG KMPSY seperti BDG, BDG, KMPSY. Soal nomor 1 ialah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal nomor 2, tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan huruf verbal JLNTRC. Lalu soal nomor 3, motivator menyontohkan terlebih dahulu cara pengucapannya dan bisa juga dengan bernyanyi seperti JLNTRC la 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 la. Soal nomor 1 ialah metode yang digunakan untuk memperkenalkan huruf kepada anak-anak melalui bunyi atau suara huruf tanpa menampilkan bentuk hurufnya. Soal nomor 2 ialah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak termotivasi dan tertarik untuk belajar. Tujuan khususnya ialah agar anak terampil dalam menyebutkan dan mengenali bunyi huruf secara berurutan. Soal nomor 3 ialah bisa dengan berdialog, bernyanyi, mendongeng, bercerita, dan juga bisa juga dengan bernyanyi. Dan cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.